Selamat sore Bu Diani dan teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan sehat selalu ya teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan tentang lagu Soleram. Lagu Soleram ini biasanya diantarkan sebagai lagu pengantar tidur untuk anak-anak. Lagu ini mengandung nilai-nilai luhur yang indah. Lagu Soleram ini mengandung banyak pesan dan nasihat agar melestarikan budaya dan mencerminkan identitas bangsa. Lagu Soleram ini mencerminkan petua dan amanat untuk menjaga kehormatan dan harga diri, serta amanat untuk mempertahankan malu sebagai orang yang berbudaya. Selain itu, lagu ini juga memiliki makna untuk menyambung tali persaudaraan dan menghindari perpecahan. Ini juga merupakan salah satu visi dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri merupakan bangsa yang terpecah-pecah, yang awalnya terpecah-pecah dari antara ratusan suku dan disatukan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia dan oleh orang-orang yang memimpin Indonesia sekarang ini untuk selalu bersatu. Kalau begitu, lagu Soleram ini adalah lagu yang berasal dari Riau. Dari Riau di Pulau Sumatera. Kalau begitu, mari nyanyikan lagu Soleram bersama-sama. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama ditinggalkan jangan. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama dilupakan jangan. Sudah. Kalau begitu, kali ini saya akan menceritakan tentang asal-usul daripada kota Pekanbaru yang menjadi ibu kota utama dari Provinsi Riau. Kota Pekanbaru sendiri awalnya dikenal dengan nama Senapelan, yang saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut sebagai Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi dusun payung sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689 telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda atau yang disebut juga VOC, di mana dalam perjanjian tersebut Belanda diberikan hak yang lebih luas dalam memonopoli dan pembebasan cukai terhadap beberapa jenis dagangan yang akan didagangkan di kota Senapelan ini. Selain itu, Belanda juga mendirikan loji di Petabahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting
Karena kapal Belanda tidak bisa masuk ke Petapahan, maka Senapelan atau disebut juga sebagai Pekanbaru menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda. Selanjutnya, pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, payung sekaki atau Senapelan menjadi tempat menumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu, dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, payung sekaki memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan Belanda dari wilayah Petapahan atau ke Petapahan. Letak Senapelan ini yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Bulu atau Sungai Kelulut, Tangkarang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sendiri sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Amaluddin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan, namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah. Meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang, akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Sulisyak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru pun resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 Hijriah. Ini kalau di dalam kalender Islam, teman-teman dan Budiani. Kalau di kalender Masehi sendiri didirikan pada tanggal 23 Juni 1784 oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah di bawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Pekanbaru. Sejak ditinggalkan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, penguasaan Senapelan sendiri diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh 4 datuk besar, yaitu Datuk 50, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri, tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Datuk Bandar. Selanjutnya, perkembangan orang pemerintahan di kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan. Lalu Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau. Berdasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan pada nomor 103 pada tanggal 17 Mei 1956, kota Pekanbaru dijadikan daerah otonomi yang disebut Harminte atau kota baru sekaligus dijadikan kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, pemerintah pusat yang dalam hal ini Kemendagri mulai menetapkan ibu kota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya, kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini, Mendagri telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau pada tanggal 30 Agustus 1958. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasihat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu panitia khusus dengan surat SK Gubernur Kepala Daerah Suantara tingkat 1 Riau pada tanggal 22 September 1958 dibentuk panitia penyidik penetapan ibu kota daerah Suantara tingkat 1 Riau.
Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk dapat mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia, maka diambillah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Mendagri yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau, dan Pekanbaru memperoleh status kota madya daerah tingkat 2 Pekanbaru. Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, pemerintahan pusat membentuk panitia interdepartemental karena pemindahan ibu kota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuklah suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh penguasa perang Riau Daratan, Letnan Kolonel Kaharudin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun kota Pekanbaru, dan tahap pertama untuk menyiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan. Perubahan struktur pemerintah daerah berdasarkan Planpres nomor 6/1959 sekaligus direalisasi. Gubernur Provinsi Riau MRSM Amin digantikan oleh Letkol Kaharudin Nasution yang dilantik di gedung sekolah Pelling Pekanbaru pada tanggal 6 Januari 1960. Karena kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pelling untuk tempat upacara. Administrasi pemerintahan kota Pekanbaru. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km persegi yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km persegi dengan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50. Selanjutnya pada tanggal 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km persegi. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang, yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayahnya cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan kecamatan menjadi 15 kecamatan dengan 83 kelurahan. Populasi kota Pekanbaru sendiri pada tahun 2019 sebanyak 1.121,122 juta atau 1.122.000. Dan luasnya seperti yang tadi kita bilang, luasnya sendiri sekitar pada sekarang ini sekitar 632,3 km persegi. Ketinggiannya 12 meter. Waktunya sendiri yaitu GMT plus 7 atau waktu Indonesia Barat, bukan waktu Indonesia belanja. Yang sama seperti waktu di kota Jakarta. Kalau begitu, inilah cerita saya tentang lagu Soleram dan kota Pekanbaru pada kali ini. Terima kasih Budiani dan teman-teman. Salam sehat. Selamat sore.